Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang kali ini saya akan membawakan sebuah judul Kisah Mistis Persugihan, Petaka Rumah Persugihan. Yang baru menemukan channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru, cerita-cerita horor atau misteri. Dan langsung saja cerita berikut ini. Kisah mistis persugihan, petaka rumah persugihan. Kisah mistis ini aku adopsi dari pengalaman kerabat jauh yang kemarin sempat mampir ke rumah. Sebuah cerita ketika dia masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus besar di kota Yogyakarta. Karena jauh dari kampung halaman mengharuskannya menyewa sebuah rumah yang ternyata rumah itu bukanlah rumah biasa. Niat awalnya mau berhemat, malah menjadi teror mencekam selama berbulan-bulan. Kira-kira ada misteri apa di balik rumah tersebut? Perkenalkan, namaku Sandi, dan sudah lebih dari 2 tahun lamanya aku hidup merantau di kota orang. Hal itu aku lakukan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus di kota Yogyakarta. Dan di kota inilah kenangan atas kejadian mengerikan itu terjadi. Bagaimana tidak, aku yang niatnya menyewa satu rumah bersama 3 teman kampus untuk berhemat, malah terjebak di dalam teror mengerikan. Waktu itu aku baru masuk semester 3 perkuliahan, dan kisah mistis ini bermula ketika Ridwan mengajakku untuk bertemu. "Dri, abis ngampus, ngopi yuk," ajak Ridwan kepadaku. "Siap," jawabku singkat. Di sini aku mengenal Ridwan dari salah satu kegiatan yang pernah kita lakukan bersama. Dan kegiatan ngopi kami ini sudah menjadi ritual wajib selepas kuliah, dan pastinya 2 teman kami yang lain sudah menunggu di sana. Mereka adalah Firman dan Yadi. Setelah kami berkumpul, basa-basi pun kami mulai. Hampir semua topik pembicaraan kami libas semua, dari masalah kuliah hingga gadis-gadis cantik di kampus tak luput jadi bahan obrolan. "Oh iya, jadi gini bro, aku ngajak kalian kumpul begini karena mau menawarkan sesuatu sama kalian," ucap Indra kepada kami bertiga. "Ada apa Tondra? Kayaknya serius banget," jawab Firman mendengar ucapan Indra tadi. "Jadi begini, rencananya aku sama Ridwan mau ajak kalian kontrak rumah bareng, biar kita bisa kumpul bareng sama, jadi bisa lebih hemat. Soalnya rumah yang bakal kita kontrak ini sewanya murah, jadi kalau dihitung-hitung bisa menghemat pengeluaran kita semua," ucap Indra. "Emang berapa sewanya?" tanyaku yang penasaran. "Sewanya itu 7 juta setahun, Dri," jawab Indra. "Di situ ada 3 kamar dan ruang tamu yang cukup luas, jadi cocok lah buat jadi base camp kita nanti,"
Dan satu lagi, jaraknya itu gak jauh-jauh amat dari kampus kita. Terang Indra yang begitu antusias. Ya, sudah. Kita coba lihat dulu rumah yang Indra tawarkan ini. Hitung-hitung kita main ke sana, jawabku kepada yang lain. Oke, kita habisin kopi ini dan lanjut ke sana, ucap Ridwan. Selepas menikmati secangkir kopi, kami berempat mulai bergerak menuju rumah yang Indra maksud. Di perjalanan terlihat suasana masih cukup rindang, dengan banyak pohon di tepi jalan. Lumayan jauh ya, Indra? Tanyaku kepada Indra yang kebetulan kami berboncengan di motor yang sama. Enggak kok, tinggal beberapa meter lagi juga sampai, Indri, jawab Indra. Setelah hampir 20 menit berkendara motor, akhirnya kami sampai di rumah itu. Sebuah rumah bergaya tempo dulu dengan halaman yang cukup luas. Nah, ini rumah yang tadi aku ceritain. Bagus kan? Terang Indra yang tetap antusias mencekoki kami dengan idenya itu. Kita masuk saja dulu, Indra. Mau lihat bagian dalamnya. Kalau dari luar aku sih cocok, karena garasinya luas sama banyak pohon, ucapku kepada Indra. Sebentar ya, aku coba telepon yang punya rumahnya dulu, terang Indra. Si Indra semangat bener ya, Dri. Kayaknya dia dapat komisi kalau kita sampai nyewa nih rumah, bisik Firman kepadaku. Gak apa-apalah, kan kita juga kebantu. Kalau misalkan apa yang Indra ceritakan tadi benar, jawabku kepada Firman. Bentar lagi yang punya rumah bakalan kesini, ucap Indra. Indra, ini rumah sih bagus, tapi kayaknya udah lama kosong ya, ucap Ridwan yang sedari tadi nampak dia membuat kami sedikit bingung. Maksudnya gimana, Wan? Ini rumah hawanya agak beda kalau menurutku. Mungkin cuma perasaan saja, Wan. Kita kan belum lihat dalamnya, jadi jangan langsung bilang begitu, terang Indra. Sekitar 20 menit lamanya kita menunggu. Akhirnya seorang bapak-bapak datang menghampiri kami. Mas, ya mau lihat rumah? Ya. Oh iya Pak, saya Indra yang tadi telepon Bapak. Saya Pak Yanto, Mas. Ya sudah, kita langsung masuk saja ke dalam. Biar saya bukakan pintunya, terang Pak Yanto mempersilahkan kami masuk ke dalam. Dari luar memang tidak ada yang aneh. Hanya ada satu pohon mangga cukup besar di antara pohon-pohon lain yang berukuran kecil. Tapi baru saja kami melangkah kaki masuk ke dalam pintu, suasana yang sebelumnya Ridwan katakan mulai kami rasakan. Ada perasaan tak nyaman di sana. Kok hawanya gini amat ya? Sudahlah, mungkin karena kamu baru masuk, jadi sirkulasi udaranya terasa berbeda, ucapku dalam hati. Di sini tanpa instruksi kami berempat langsung berpencar mengecek setiap sudut rumah. Baru masuk ke dalam ruang tamu, aku melihat sebuah kursi goyang yang terbuat dari rotan tepat berada di sudut ruangan itu. Selain itu, di beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia seperti lemari, meja, dan kursi. Jadi cukup banyak dan lumayan lengkap. Sampai akhirnya Ridwan yang sejak tadi berada di luar rumah tiba-tiba masuk ke dalam. Dra, di sini nggak jauh dari kuburan ya, terangnya. Iya Mas, nggak jauh dari rumah. Ini ada pemakaman umum, saut Pak Yanto sambil menunjuk
ke arah kuburan yang tadi ditanyakan Ridwan. Sontak beberapa dari kami yang mendengar langsung saling tatap. Tapi aman kan ya Pak? Tanya Ridwan kembali. Aman kok Mas, nggak pernah ada maling, jawab Pak Yanto. Maksud saya aman dari makhluk gaib Pak. Pak Yanto tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Ridwan. Memang kalau ada, kenapa Mas? Pertanyaan Pak Yanto membuat kami tertegun sejenak. Gak apa-apa kok Pak, jawab Ridwan sedikit bercanda. Setelah berputar-putar melihat isi rumah, mataku tertahan dengan sebuah bingkai foto sepasang orang tua dengan gaya zaman dulu. Ini pemilik sebelumnya, ya Pak? Tanyaku kepada Pak Yanto. Iya benar Mas, ini foto kakak saya dengan istrinya, ucap Pak Yanto. Meninggal karena sakit ya Pak? Tanyaku lagi. Iya Mas, karena sakit. Jawaban yang terdengar sedikit ragu dari Pak Yanto. Sudahlah, ini kan hanya sebuah foto, ucapku dalam hati. Tapi jika Mas jadi menyewa rumah ini dan Masnya terganggu dengan foto ini, nanti biar saya pindahkan ke rumah saya saja, terang Pak Yanto. Gak apa-apa Pak, jawabku yang tak enak hati, takut menyinggung perasaan Pak Yanto. Setelah cukup melihat-lihat, kami semua merasa cocok dengan rumah ini. Dan tidak ada hal janggal sementara ini. Paling hanya tinggal kami rapikan dan bersihkan. Pak Yanto, kami rembukan dulu sebentar ya, terang Indra sambil menarik kami ke ruang lain. Gimana kalian, cocok gak? Tanya Indra. Bagus kok, rumahnya luas dan pasti cukup buat kita berempat, terang Firman. Iya, cuma perlu dibersihkan saja. Ditambah harga sewanya murah kalau kita bagi 4, ucap Ridwan. Oke, berarti kita deal ya. Aku tinggal ngomong ke Pak Yanto nih, ucap Indra. Kami pun mengangguk tanda kalau semuanya sudah setuju. Saat itu kami semua sepakat akan mengontrak tanpa mengetahui misteri yang ada di dalam rumah ini. Pak, kami semua setuju untuk menyewa rumah Bapak. Tapi kami mulai mengisi setelah 1 minggu dari hari ini karena kami menyiapkan kepindahan kami ke sini, ucap Indra. Boleh Mas, tapi di DP dulu ya aja ya, jawab Pak Yanto. Kami lalu mengeluarkan uang sebesar 500.000 sebagai uang panjernya. Ini kuncinya dan nanti saya juga suruh orang untuk membersihkan rumah ini, ucap Pak Yanto. Setelah semuanya dirasa selesai, kami berempat izin undur diri kembali ke rumah kos masing-masing. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya kami mulai menempati rumah itu. Di sini kami mulai membagi penghuni kamar. Aku kebetulan sekamar dengan Ridwan dan Indra bersama dengan Firman. Satu kamar yang tersisa kami jadikan tempat sholat agar tidak kosong. Hari demi hari berlalu, semua terasa seru karena kini kami hidup dalam satu atap yang sama. Jadi suka dan duka kami tanggung bersama. Tapi kegembiraan ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah 30 hari kami tinggal di rumah ini, keanehan mulai terjadi, di mana Firman waktu itu harus pulang lebih awal sendirian. Dia melihat pintu rumah sudah terbuka lebar. Awalnya Firman kira ada salah satu dari kami yang pulang lebih dulu. Dia pun lantas memanggil nama kami bertiga sambil bergerak masuk ke dalam. Tapi di dalam dia tidak menemukan siapapun.
Firman takut ini ulah maling karena dia yakin tadi pagi pintu rumah sudah terkunci. Setelah coba mengecek ke beberapa ruangan, Firman terdiam karena menemukan jejak kaki dengan ukuran yang tak biasa. Jejak itu penuh lumpur dan ukurannya sangat besar untuk ukuran kaki manusia. Ini bekas siapa ya? Firman yang mulai kebingungan. Mana banyak tanah merahnya seperti tanah yang biasa di kuburan. Terang Firman yang penasaran coba mengikuti jejak kaki itu, yang ternyata mengarah ke loteng rumah dan berakhir di sana. Saat semuanya kembali ke rumah, Firman menceritakan apa yang tadi ditemukan dan menanyakan apa ada barang yang hilang. Takut jika ini ulah maling, tapi setelah dicek kembali, tidak ada satupun barang yang hilang. Setelah kejadian itu, malamnya ketika kami sudah di dalam kamar masing-masing, aku yang coba memejamkan mata mulai mendengar suara langkah kaki dari atap rumah. Kretek, kretek, kretek. Suaranya terdengar jelas. Aku coba memperhatikan langkah itu, takut jika aku salah dengar. Tapi suara langkah itu semakin jelas. Wan, Wan, bangun Wan. Aku coba membangunkan Rituan yang sedang tidur. Aduh, susah banget bangunin nih anak. Rituan tetap tertidur meski sudah ketepuk badannya. Aku yang takut itu adalah maling. Coba menuju ke rumah tengah. Aku yang takut itu adalah maling. Coba menuju ke ruang tengah, yang ternyata Indra dan Firman sudah berada di sana. Suara apa sih itu? Tanyaku kepada mereka berdua. Indra dan Firman hanya menggelengkan kepala. Kita cek yuk, takutnya itu maling. Kami bertiga sebenarnya takut, tapi kami lebih takut jika itu adalah maling. Jadi mau tidak mau kami bertiga coba keluar. Ketika di luar kami coba mencari sumber suara. Kami yang hanya membawa satu handphone coba menyenter setiap sudut rumah. Anehnya tidak ada apapun di sana. Firman secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Aku dan Indra mengikuti di belakang Firman sampai di dalam suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini kami langsung keluar ketika mendengarnya dan kembali tidak ada apapun di luar. Rasa cemas dan takut semakin muncul menyelimuti perasaan dan pikiran kami. Wah, gak beres nih, ucapku ketika kami bertiga kembali ke dalam. Sampai kurang lebih 30 menit, suara itu kembali dan makin meneror kami. Lebih baik kita tidur aja yuk, ajakku kepada Firman dan Indra. Kita kembali ke kamar dengan terus membaca doa yang kami bisa. Keesokan harinya, kami bertiga sengaja tidak menceritakan kejadian semalam kepada Rituan. Takut malah menambah runyam suasana. Seminggu setelah kejadian itu, sekitar jam 11 malam hujan deras. Untungnya kami berempat tiba di rumah. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba duar. Suara petir menyambar diikuti listrik yang padam. Sontak kami keluar ruangan untuk mencari tahu asal sumber suara takut ada yang tersambar. Dan benar saja, trafo di depan rumah tersambar petir hingga membuat listrik di rumah mati. Sadar malam ini akan kami lalui dengan kondisi gelap.
kami berempat sepakat untuk tidur dalam satu kamar ditemani nyala lilin. Suasana yang gelap makin membuat kami ketakutan, ditambah suara angin dan petir yang saling bersahutan. Di sini tercium bau anyir yang mendekat. Bau anyir dari mana ini? Tanya Firman. Shh, shh. Indra memberi kode kepada kami semua agar diam sejenak. Sepertinya dia paham dengan bau anyir yang tiba-tiba saja tercium. Tak lama terdengar suara ketukan pintu dari depan. Ada yang datang, ucapku. Jangan dibukain. Kita di sini saja, jawab Indra. Mana ada orang bertamu di tengah malam begini, hujan gede lagi, terang Indra. Suara ketukan rumah terus terdengar di telinga kami semua. Tapi suara yang awalnya pelan dan santai kini berubah kencang dan makin cepat. Bahkan sesekali terdengar suara dobrakan-dobrakan kencang. Di antara lilin menyala, aku melihat wajah satu persatu dari temanku yang mulai ketakutan. Untung pintu rumah udah dikunci, ucap Indra memecah keheningan. Kami semua hanya diam membiarkan suara itu karena takut, hingga suara mengerikan itu hilang. Diikuti hujan yang mulai reda, seakan hujan malam ini menjadi pertanda akan hal mengerikan yang akan kami rasakan. Awalnya kami mulai mengobrol untuk mencairkan keadaan. Ketika lagi asik ngobrol, suara aneh datang kembali dan kini berasal dari tembok luar rumah. Setelah kami dengar suara itu seperti suara kuku yang sedang digaruk-garuk ke tembok. Dra, itu suara apa? Tanyaku kepada Indra. Kuku itu suara kuku. Ada yang menggaruk di luar, jawab Indra ragu. Kulihat Firman berdiri dan menempelkan telinganya tepat ke tembok. Apa itu kucing? Tanyaku lagi. Firman masih menempelkan telinganya untuk makin memperjelas. Kalau kucing gak mungkin sekeras dan sejelas ini. Selain itu samping rumah kita ini kan semak-semak. Ngapain juga kucing ke situ malam begini? Ucap Firman. Apa kita cek aja? Ajakku kepada yang lain. Kamu berani? Tanya Firman kepadaku. Hah, kalau sendiri aku gak berani, jawabku. Ya sudah, diam aja. Ntar juga hilang, terang Indra. Tapi kali ini bukan hanya suara kuku yang terdengar, tapi suara raman seperti suara hewan buas. Kami yang tadinya mulai tenang kembali menjadi ketakutan. Gimana ini? Tanya Firman. Ayo kita cek sekarang. Tanpa pikir panjang kami berempat langsung keluar. Kami jalan beriringan karena tidak ada seorang pun yang berani jalan duluan. Saat di luar Firman terlihat menutup mata dan terus beristighfar tanpa henti. Ternyata sosok yang tadi menggaruk tembok adalah sosok manusia, tapi kepala dan tangannya tidak seperti manusia biasa. Kami berempat seakan tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Tangan hewan itu terus mencakar tembok kukunya seperti anjing, begitu pula dengan kepalanya. Apaan itu? Tanya Indra sembari mengacungkan jari yang langsung dibekap Firman dari belakang. Dra, tolong jangan ngomong sembarangan. Lebih baik kita masuk saja. Tanpa ada aba-aba tambahan, kita bergegas masuk ke dalam rumah. Aneh memang, kepalanya seperti hewan tapi berbadan manusia. Kami rapatkan pintu dan mengunci.
Kami merapatkan pintu dan menguncinya, lalu menuju kamar depan. Sudah tidak beres nih. Dra, emang lu nggak cek dulu rumah ini? Tanya Firman yang ketakutan. Indra hanya menggelengkan kepala bahwa dia sendiri tidak tahu sejarah rumah ini. Ya sudah, kita di kamar saja sampai pagi. Kondisi malam makin larut, kami berharap azan subuh kali ini bisa lebih cepat. Tapi teror yang kami dapatkan malah semakin parah. Firman yang sedang tidur mulai kejang-kejang, seakan dicekik sesuatu. Aku yang memang tidak tidur terkejut melihatnya. Man, lu kenapa? Woi, bangun. Firman, kenapa? Ucapku ketakutan. Serempak kami semua mulai mendekat ke arah Firman yang seperti sedang mencekik lehernya sendiri. Kami tarik sekuat tenaga lengan Firman itu, tapi kekuatan kami berempat seakan tidak mampu menariknya. Ya Allah, tolong bantu kami. Doaku dalam hati meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ayo kita coba lagi, seru Indra memerintah kami semua. Dengan sekuat tenaga kami tarik tubuh Firman bersama lengannya sekaligus. Dan syukurlah cengkraman itu lepas, memberi angin segar untuk Firman bernapas. Ayo kita keluar sekarang, sudah gila ini. Indra berdiri sambil menarik kami untuk keluar. Belum juga Indra berjalan keluar kamar, tiba-tiba dia berbicara sendiri. Siapa kalian? Kalian ini siapa? Pertanyaan Indra itu membuat kami bingung. Lu ngomong sama siapa, Indra? Jangan begitu, woi. Teriak Ridwan yang dari tadi tak banyak bicara. Coba usap wajahnya, terus bacakan doa, mintaku kepada Ridwan. Setelah diusap, Indra malah tidak bisa bicara sama sekali. Matanya terus melotot ke arah luar kamar yang hanya ada kegelapan di sana. Astagfirullah, 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 ucapku. Nampak ruang tengah kini ramai dengan makhluk yang aneh dan menyeramkan. Jadi ini yang membuat Indra tidak bisa bicara. Sosok itu mungkin ada 7 bahkan lebih. Bentuknya aneh, persis seperti hewan yang tadi mencakar tembok luar. Bahkan ada juga yang badannya tidak utuh. Darah segar terlihat masih mengalir dari tubuh mereka. Aneh, siapa mereka dan apa maksud mereka meneror kami? Siapa kalian? Tiba-tiba Firman mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang berbeda. Kami penghuni baru, jawab spontan Indra. Hahaha. Sosok di tubuh Firman hanya tertawa mendengar jawaban Indra. Kami semua bingung harus apa. Di satu sisi makhluk di depan kami mulai bermunculan lebih banyak dengan mata merah darah dan taring yang panjang. Di sisi lain Firman malah kesurupan. Gimana ini? Tanya Indra kepadaku. Hah? Mana aku tahu, jawabku. Di sini kami memutuskan untuk berdoa sebisa kami. Tapi lagi-lagi sosok itu hanya tertawa hingga membuat kami ketakutan. Tolong, tolong, tolong. Berulang kali kami berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Dan tiba-tiba Ridwan berlari kencang menuju pintu keluar. Wan! Aku dan Indra hanya bisa melihat tubuh Ridwan melesat di antara sosok mengerikan itu. Kini wajah bertaring
berbau busuk mengerikan itu semakin mengelilingi kami dengan tatapan penuh amarah. Sepeninggalan Ridwan yang pergi, kini kami hanya berharap bantuan Sang Pencipta agar Ridwan dimudahkan dalam mencari bantuan di luar. Di tengah rasa takutku dan indera yang sudah mencapai puncaknya, terdengar suara, "Pak, itu Pak, teman-teman saya." Terdengar teriakan Ridwan di depan rumah, membawa beberapa warga yang hendak menolong kami. "Astagfirullah," teriak salah satu bapak-bapak yang datang. Tanpa salah satu di antara warga ada yang mengenakan peci dan baju koko. "Jangan mendekat dulu," ucap bapak itu. Beliau coba membantu kami yang terbelenggu makhluk gaib hingga akhirnya makhluk itu mulai hilang dan menguap bak asap. "Bapak-bapak, tolong dibantu," perintah bapak berbaju koko tadi. Melihat itu, aku dan Indra hanya bisa memapah tubuh Firman yang kini lemas. "Cepat bawa mereka keluar dari sini." Kami berempat mulai dibawa ke pos jaga. Di sana kami diminta minum untuk menenangkan diri. Sementara bapak yang tadi membawa kami tetap merapalkan doa tanpa henti. "Dek, kalian malam ini tidur di rumah saya. Nanti kita jalan kalau kalian sudah enakan," ajak bapak itu kepada kami. "Baik Pak," jawab Indra. "Maaf, dengan bapak siapa ini?" "Nama saya Indra." "Saya Rahmat, Dek." "Oh iya, besok tolong Pak Yanto diberitahu untuk ke rumah saya," ucap Pak Rahmat kepada warga. Singkat cerita, kami berempat akhirnya tiba di rumah Pak Rahmat. Di sana kami diminta istirahat setelah sebelumnya ditanya tentang riwayat rumah yang kami sewa itu. Sementara itu kami hanya menggelengkan kepala, tanda ketidaktahuan tentang sejarah rumah itu. Keesokan harinya kami dibangunkan Pak Rahmat karena Pak Yanto sudah datang dan beliau ditemani ketua RT. "Pak Yanto, apa Bapak tidak menceritakan tentang rumah itu kepada mereka?" tanya Pak RT kepada Pak Yanto. Belum Pak," jawab Pak Yanto gugup. "Kalian sendiri sudah tahu sejarah rumah itu?" tanya Pak RT kepada kami. "Tidak Pak," Indra menjawab. "Memang ada apa sebenarnya Pak?" tanya Indra kembali. "Jujur, beberapa hari ini kami diteror Pak, tapi malam tadi yang paling parah," terang Indra. "Pak Yanto yang mau menjelaskan atau saya?" tanya Pak RT. "Bapak saja," jawab Pak Yanto sambil tertunduk malu. "Jadi begini Dek, rumah yang adek sewa itu dulunya milik Pak Sugeng, kakak kandung dari Pak Yanto. Pak Sugeng hidup di rumah itu bersama keluarganya. Singkat cerita, Pak Sugeng melakukan persugihan yang mana beliau memuja iblis hingga akhirnya menumbalkan anak dan istrinya sendiri. Sampai suatu ketika Pak Sugeng tidak dapat menumbalkan siapapun dan gantinya beliaulah yang menjadi tumbal terakhir dari ritual persugihan yang dia lakukan. Dan foto beliau bersama keluarga tepat terpajang di ruang tamu rumah itu. Sekarang apa adek masih mau tinggal di rumah itu lagi?" tanya Pak RT. Tanpa pikir panjang kami menjawab, "Tidak." "Baiklah, Bapak paham dengan kalian. Jadi Pak Yanto, kami mohon dengan sangat agar Bapak dapat mengembalikan uang sewa mereka," terang Pak RT kepada semua orang. "Iya Pak, saya meminta maaf kepada kalian semua.
Saya pikir makhluk itu tidak akan mengganggu. Sekali lagi maafkan Bapak. Setelah pertemuan itu kami pun diantar Pak Yanto dan beberapa warga untuk berkemas dan memutuskan pergi hari itu juga. Entah apa yang terjadi dengan rumah bekas pesugihan itu setelah kejadian yang kami alami. Namun ada informasi yang beredar bahwa rumah itu akan dijadikan klinik pengobatan alternatif. Dan orang yang menempatinya merupakan seorang kiai dan juga guru agama. Tentu hal itu akan membawa dampak baik bagi siapapun yang ada di dalam dan sekitar rumah bekas persugihan tersebut. Tentu saja kami bersyukur dapat keluar dengan selamat dari teror yang mengerikan tersebut. Oke sobat-sobat, cerita horor berikut ini adalah kisah dari sobat saya yang bercerita mengenai pengalaman horor pribadinya. Yang atas nama Andri dari kota Yogyakarta, yang baru menemukan channel Yadi Aindo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.